Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Sebab kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkau kebenaranku, Engkau kebenaranku. Padamu, padamu ku percaya, hanya padamu Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, itu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu untuk selama-lamanya, mengatasi langit. Sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Yesus,
Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Dan kami mau bermazmur Tuhan. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau maha kudus. Sebab Engkau kebenaranku, hanya padamu kami percaya dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, ya Yesus, mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Sebab kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Itu yang mengatasi, bumi. Haleluya, glory haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sebab kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari langit dan bumi. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya, glory haleluya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Dengan segala iman kami menyatakan bahwa kebesaran-Mu Tuhan itu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu,
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita serukan, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersama untuk Ibu Gembala membuka ibadah pagi hari ini. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Angkat kedua belah tangan saudara. Meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang menguasai sorga bumi. Angkat hati, pikiran, perasaanmu untuk menyembah Dia, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan, bersorak-sorai bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus ini kami jemaat Tuhan, umat ketebusan darah-Mu, kami siap untuk berbakti kepada Tuhan. Urapi kami semua dan Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani musik, pujian, media, untuk membawa kami semua masuk hadirat Tuhan. Urapan-Mu menguasai kami semua, memberkati kami semua. Urapan-Mu bisa kami nikmati pada pagi hari yang indah ini. Hamba buka tabiskan kebaktian pada pagi yang indah ini. Di hari Minggu yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Kita tetap bangkit berdiri dan sukacita memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Kita boleh kasih jabat tangan kanan kiri. Jabat tangan boleh, tos boleh, pelukan boleh. Untuk yang ini ya, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek ya. Oh, Allah sungguh mengasihimu. Tuhan sungguh mencintaimu. Selalu dalam mulut kita, hati kita, roh kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Amin semuanya. Amin semuanya. Selalu kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kenapa sih? Sebab Kau yang layak dipuja. Dan kita semua mau, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kita mau apa? Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Semuanya sekali lagi, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Biar musik tetap mengalun. Kalau ada soraklah, saya minta yang kaum pria. Saya hitung tadi itu imbang ini. Kaum pria sama kaum wanitanya imbang ya. Kalau soraklah, kaum pria. Kalau haleluya, kaum pria lagi. Enggak, kaum wanita. Soraklah, kaum pria. Haleluya, kaum wanita. Betul ya? Oke? Yo, soraklah. Oh haleluya, soraklah. Semuanya, haleluya. Sekarang ditukar ya, soraklah yang wanita. Haleluya, haleluya. Semuanya, haleluya. Sekali lagi, soraklah. Semuanya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi, soraklah buat Tuhan kita. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, paling semangat buat Tuhan kita. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekarang yang kaum pria, haleluya, haleluya. Sekarang yang kaum wanita, haleluya. Sekarang semuanya, ya haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan. Hari ini seneng gak? Karena apa? Karena pakai baju merah. Yang di rumah pakai baju apapun tetap kita happy. Amin. Yang di sini apalagi, yang di rumah nggak lihat soalnya. Ini senyumnya luar biasa, senyum merah-merah semua. Emang ada senyum putih, senyum hitam. Senyum semua pokoknya, luar biasa gembiranya. Ya saya sih yakin percaya jawabannya cuma satu. Apa? Karena habis sang pohon? Enggak, bukan, salah. Karena Tuhan itu sungguh baik buat kita. Amin. Oleh sebab itu, hari ini kita harusnya merasa Oke. Boleh berdiri kembali yuk. Kita mau berdiri kembali. Ini ku rasa bahagia berkumpul. Ini jawaban kedua ini. Tadi jawaban pertama karena Tuhan sungguh baik. Yang kedua karena kita kumpul sama-sama ya. Sekali lagi, hari ini. Hari ini ku rasa, amin. Dan apa janji Tuhan? Dia sendiri, Tuhan Yesus, yang menyatukan kita
tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh ya, kita tunjuk kanan kiri depan belakang kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya apa ya? Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sekali lagi. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Paling semangat ya, tiada yang dapat memisah, karena Tuhan Yesus sudah menyatukan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kalau orang yang taat sama Tuhan itu harusnya berbahagia. Orang yang setia sama Tuhan harusnya berbahagia. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Boleh sedang duduk semuanya. Orang yang setia padamu, dia akan menikmati, amin, hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Sama-sama curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Haleluya. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berdiri kembali. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Sekali lagi ya, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan,
curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Saudara semuanya, sungguh indah Engkau Tuhan buat kami. Kasih-Mu itu, kuasa-Mu itu enggak pernah ada batasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di saat kami lemah, Engkau yang jadi kekuatan kami Tuhan. Di saat kami bingung, Engkau yang jadi tempat jawaban kami. Engkau yang jadi tempat sandaran kami Tuhan. Sebab Engkau Immanuel buat kami Bapa. Engkau Immanuel buat kami Tuhan. Penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Benar Tuhan, Engkau sempurna dalam hidup kami. Kau pelindungku, aman kami di dalam-Mu Tuhan. Amanku bersama-Mu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, Yesus, aku di tangan-Mu Tuhan. Aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh, ini janji-Mu Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah setia sama kami Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat buat kami Bapa. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna, dan Kau pelindungku. Pelindungku, kami selalu aman bersama-Mu. Amanku bersama-Mu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna, yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, katakan Dia Immanuel, Tuhan serta kita.
Yesus, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Yesus, aku di tangan-Mu. Mari semua kita berdiri. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, sebab Dia Immanuel, Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, katakan Dia Immanuel, Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Engkau Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau selalu beserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau Immanuel. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau ada selalu bersama kami, Tuhan. Engkau selalu ada, pimpin. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami berkenan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam, kami mau tenang, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mendengar firman-Mu. Dan bila firman itu berbuah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, amin. Selalu duduk semuanya. Kita percaya berkat Tuhan senantiasa baru, selalu baru setiap hari. Amin. Mari bersama-sama saya undang setiap kita akan buka firman Tuhan di Galatia 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Kalau sudah dapat, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri, ya, biar tempat ini juga melatih kaki kita, ya, terutama kita menghormati Tuhan. Oke, puji Tuhan. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus,
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, namun aku hidup, firman Tuhan katakan, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Puji Tuhan. Nah, kita tidak lagi hidup menurut hukum Taurat, menurut adat istiadat, kebudayaan yang lampau, tetapi justru kalau Paulus katakan, Paulus seorang ini ya yang memegang teguh hukum Taurat, tapi dia katakan, aku telah mati, ya, supaya aku hidup untuk Allah. Puji Tuhan. Siapa di sini mau hidup untuk Allah? Yang dimaksudkan mati ini ya, mati oleh hukum Taurat itu bukan cuma mati fisik, tapi bicara mematikan segala hal-hal yang tidak bersumber kepada Kristus, yang tidak berpusat kepada Kristus. Hari ini tema khotbah adalah hidup berpusat kepada Kristus dengan judul Misteri Iman. Jadi yang Paulus katakan ini akan membawa kita semua, hidup kita jalani baik hari ini dan hari ke depan, bukan hidup berdasarkan pikiran kita, berdasarkan pengalaman kita, tetapi mengizinkan Kristus hidup dalam kita. Akan banyak kita dapatkan kondisi dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Tetapi kalau kita menetapkan diri untuk hidup di dalam Tuhan, hidup yang kita hidupi ini di dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Mari kita katakan, aku mau untuk hidup oleh iman. Aku mau untuk hidup oleh iman. Oke, siap. Nah, kita akan lanjut, bisa? Oh, yaudah. Nah, dalam tujuan kita hidup di dalam Tuhan, gini, tadi saya sempat sampaikan, akan ada hal-hal yang berbeda dengan pikiran kita. Nah, ada kecenderungan manusia itu berpikir menggunakan logikanya, mengandalkan kemampuannya. Wah, ini ya. Misteri iman. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih perjuangannya. Oke. Nah, saya ambil contoh nanti ya. Di sini gambar siapakah ini? Wes, Abraham. Ada satu kisah yang luar biasa nanti di dalam itu. Hidup yang kita hidupi, seringkali kecenderungan manusia itu menggunakan akal pikiran kita masing-masing. Di mana akal pikiran ini di otak ya, kalau otak dibagi dua itu ada yang kecenderungannya berpikir berdasarkan logika, berdasarkan perhitungan, berdasarkan angka-angka, berdasarkan data, berdasarkan pikiran, berdasarkan data. Kita belajar dari usia anak-anak, usia PAUD, itu dilatih ya, mulai dilatih, dipersiapkan untuk bisa masuk dalam satu dimensi dimensi kehidupan orang dewasa. Nah, di mana, oke ini tadi sudah di dia. Belajar, bukan cuma dari PAUD, sudah selesai PAUD, sampai 5 tahun, 6 tahun masuk SD. SD sekolahnya 6 tahun. Sampai 6 tahun masuk lagi SMP. Setelah SMP masuk lagi SMA. Semakin lama semakin rumit. Nah, sudah SMA menjadi tantangan. Di mana dengan segala ini ya, apa yang dipelajarkan dilatih untuk bagaimana bisa menerapkan ilmu. Nah, tapi ada juga yang lain. Saya punya teman satu, dia kecenderungannya mengandalkan ini emosi atau perasaannya. Dia nggak lulus SMP. Waktu SMP ujian nggak lulus. Kejar paket ya, lulus. Masuk SMA ujian nasional kan angkatan kami ya lumayan berat tantangannya. Ternyata nggak lulus lagi, ya kejar paket. Tapi di sisi lain setelah dia sekolah, ternyata dia bisa menghasilkan hidupnya sungguh bermakna bagi banyak orang. Dia seorang yang
pandai dalam bermusik, pandai dalam berkreasi, dalam bervideo dan segala macamnya dan menimbulkan dampak. Orang yang tidak kuat dalam logika tapi mengandalkan perasaan. Waktu diperhadapkan dengan logika dia milih, aduh tidak bisa mikir aku. Aku mengikuti apa intuisiku. Nah, kecenderungan manusia demikian. Next. Nah, otak manusia akan dibagi menjadi dua bagian, ya. Akan selalu ada dominan ke kanan atau dominan ke kiri. Kalau dominan yang sisi satunya berpikir logika, berpikir perhitungan, angka-angka ya. Itu detail, kalau nggak detail jangan melangkah. Kalau dihitung secara angka ini perusahaan ini tidak menguntungkan, udah jangan dilanjutkan, stop. Rugi nih, kita kan kerja untuk untung bukan untuk rugi. Nah, tidak berani melangkah, bensin sudah menyala indikator merah, sudah jangan jalan, langsung ke pom bensin. Nggak ada duit, ya sudah kita berhenti. Nah, tapi kalau orang yang mengandalkan perasaan, oh rasanya nutut kok ini, ya jalan sedikit lagi masih bisa. Nah, ini berdasarkan tapi sama-sama aman ya, sama-sama lolos ya, sesekali bisa mogok juga gitu ya. Dengan perhitungan kadang bisa nutut tapi ternyata bisa boros juga, bisa mogok. Oke, next. Nah, coba kita lihat ini. Apakah ini? Gelas dalam air. Air dalam gelas. Oke, air minum. Ada lagi? Ya. Setengah airnya. Oke, ada lagi? Coba dilihat baik-baik. Ada apa di situ? Ada gelembung. Ada lagi? Ya? Warna biru gitu ya. Oke. Saya coba tadi Michael sempat sampaikan, ini setengah gelas isi air. Orang matematika melihat mendata ini 50% ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya bilang, yang tadi yang Bapak Ibu bilang, saudara-saudari bilang benar, saya setuju. Gelembung ada benar, air benar, setengah air benar. Nah, kalau saya sampaikan ini adalah setengah gelas yang kosong. Bisa atau tidak? Bisa? Hah? Bisa. Jadi suatu ketidakberadaan itu adalah keberadaan. Wangel lagi. Ya. Ini kan gelas ya, isinya air setengah. Nah setengahnya kosong. Nah kosong itu adalah suatu keberadaan, benar? Benar ya? Nah seringkali yang dilihat manusia adalah apa yang tampak oleh mata. Yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, bisa didengar, kayak tadi ya pikiran bisa dihitung, punya pengalaman dengan itu, ya kalau minum gelas penuh, kembung, kalau separuh cukup, ya punya pengalaman hidup di masa lalu. Kecenderungan kita akan berpikir tentang apa yang sudah pernah terjadi, yang pernah kita pelajari dan pernah kita lihat. Oke, next. Ini dia. Oh mundur dulu. Kecepatan. Nah ini dia. Nah Bapak Ibu saya mau sampaikan. Saya mau menganalogikan ya. Kalau kita lihat kehidupan kita ini dalam suatu gelas. Kehidupan kita yang penuh dengan ya hidup ini lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya. Nah oke, coba kita mundur ke gambar yang tadi, yang gambar otak. Gambar ikan tadi. Mundur. Nah ini dia. Kelebihan dari orang yang berpikir logika, dia akan mematangkan rencananya dulu baru melangkah. Ya, pakai analisis SWOT. Wah, yang kalau kuliah SWOT, strength, weakness, opportunity, treatment. Kelebihan, threats, ancaman, Bukan treatment perawatan ya. Kekuatanku apa ya? Kekuatanku, aku ini ganteng misalnya. Amin. Katakan amin, bilang aku ganteng. Yang ibu-ibu, yang cewek bilang aku cantik. Yang laki-laki bilang aku ganteng. Enggak kedengaran, ayo. Aku ganteng. Loh, belum kedengaran. Yang ibu-ibu dulu, aku cantik. Kurang keras. Ya, amin. Yang cowok-cowok, aku ganteng. Asik. Ya, kelebihan dulu ya. Wah, aku ganteng, keren, tinggi gitu ya. Jadi punya kemantapan baru melangkah. Nah, kelemahannya apa? Orang yang mengandalkan logika.
Kelemahannya apa? Menjadi tidak peka. Ya, oke. Apa lagi? Nggak pegang uang. Kenapa Om nggak pegang uang Om? Karena wah, tuh kalau malas kerja ya. Kadang berpikir, oh ini untungnya dikit, ngapain dikerjakan? Wis mendingan gak kerja daripada untungnya sedikit ya. Ada beberapa kondisi bisa berpikir seperti itu. Nah, logika punya kelemahan-kelemahannya sendiri. Kaku ya, pikirannya terbatas. Saya kasih contoh gini. Kalau kita mau mendalami Tuhan, ketemu dengan orang yang full logika, ini akan kontras. Orang full logika akan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Saya pernah bahas ini sebelumnya. Contoh, manusia itu menurut teori Darwin, ya Darwin sendiri tidak pernah lihat, tapi menurut teorinya dia, bilang manusia ini berasal usul dari kera. Nah pertanyaannya, kera ini asal usulnya dari mana? Hah? Sekarang ya manusia dari bukan kera jadi manusia, tapi manusia nggak kalah be kera. Nah, tanda tanya, nggak bisa jawab. Lebih dulu mana ayam atau telur? Ayam dari ayam kecil dari telur. Telur dihasilkan dari ayam. Nah, terus ayamnya dari mana? Nah, dari logika ini akan selalu menemukan namanya keterbatasan karena harus ada suatu hal yang linier, yang berjalan lurus. A maka B, kalau B maka C. Jadi kalau A mau ke C harus lewat B dulu ya. Setuju? Kalau materi penciptaan dari menurut pakar fisikawan, teori Big Bang, terjadi tabrakan yang besar di galaksi gitu ya. Bahkan sih nggak bisa dilihat itu dibayang-bayangkan. Sehingga terbentuk bola-bola ini guru-guru les ya bertanggung jawab menjelaskan ke anak-anak. Nah pertanyaannya, kalau bumi terbentuk dari Big Bang, nah Big Bang ini dari siapa? Energi mana yang memunculkan sampai terjadinya Big Bang ini? Akan tetap memunculkan misteri, tidak bisa terjawab. Ya. Nah sekarang kita bicara tentang mengandalkan perasaan. Nah perasaan ini akan dekat sekali dengan yang namanya intuisi. Intuisi ini seringkali benar, saya seorang yang intuisi. Intuisi itu kayak gini, saya lihat orang, saya bisa mengenal orang itu tanpa berbicara banyak. Lihat Joshua, oh Joshua model orangnya kayak gini. Cara ngomong sama Joshua itu harus kayak gini. Ketemu bapaknya, oh ini bapaknya Joshua. Kalau Joshua kayak gini, bapaknya pasti ada unsur bagian yang Joshua tiru dari bapaknya. Berarti bapaknya ada seperti ini. Ya, bisa dapat gambaran ya. Seorang yang orang yang mengandalkan perasaan, kecenderungan mengandalkan perasaan, hidupnya itu peka terhadap orang lain. Kalau tadi kan nggak peka. Jadi peka. Dia lihat orang gitu ya. Isa alisnya mengurut sedikit, ini pasti ada sesuatu. Sudah diajak ngomong ya, lebih memahami emosi dan perasaan, menikmati hidup lebih dalam. Ya kalau dicintai itu merasa lebih dicintai ya. Kalau orang logika kan yang penting sudah ada uang, udah ada makanan di piring udah cukup gitu ya. Tapi kalau orang yang dengan perasaan nggak cukup, perlu ada pelukan, perlu ada kata-kata kasih sayang. Oke. Nah, tapi kelemahannya apa? Oh, makan itu sayang ya. Makan itu sayang. Makan itu cinta gitu ya. Mengandalkan perasaan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya keputusannya adalah impulsif, sering terbawa situasi. Dalam kondisi kayak gini kalau lagi marah, ya tindakannya pun tidak bisa terkendalikan. Kemudian kekurangannya apa? Kecenderungannya lebih memilih emosi, lebih terpengaruh emosi negatif. Nah, listrik kalau mengalir, yang mengalir itu positif atau negatif? Ini fisikawan. Negatif yang mengalir. Perasaan juga, lebih banyak kita mengandalkan, lebih banyak kita terpengaruh emosi-emosi yang negatif. Contoh, kita ikut lomba lari ya, lomba lari dengan, ini salah satu kutu ini suka ikut lomba lari. Mendapatkan medali itu senang ya, dapat medali lari ya kan, kalau lari maraton kan menang nggak menang pokoknya lolos itu sudah menang, dapat medali senang. Tapi rasa sakit yang dialami itu lebih besar dampaknya yang mana? Durasi waktunya, waktu dapat medali kan bahagia kan. Nah, waktu rasa sakitnya
berusaha untuk sampai lulus, lebih sakit bukan? Durasi waktunya lebih lama. Larinya 2 jam, dapat medalinya sekrek, 5 menit foto-foto selesai. Bahagianya selesai. Ya. Orang menikah, wah menikah itu bahagianya ya, bahagia setuju Pak Rian, setuju? Bahagia, nah dalam menjalani pernikahan, prosesnya lebih lama, lebih susah ya, kecenderungannya lebih terpengaruh yang negatif. Nah kalau yang mengandalkan perasaan, banyak yang dirasakan lebih sering adalah yang negatifnya daripada yang positifnya. Jadi kedua hal ini punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing. Oke, next. 2 kali. Yang berikutnya. Nah sekarang air. Saya ibaratkan yang air tadi ini adalah suatu pengertian pikiran hidup mengandalkan pikiran dan mengandalkan emosi itu adalah yang air. Ya kan kita lihat, kita rasa, kita raba gitu. Nah sekarang bagaimana dengan kekosongan? Ini yang saya sebut di judul tadi adalah misteri iman. Dalam kekosongan ini itu bukan suatu hal yang kosong, tapi adalah sesuatu hal yang ada, nyata, tapi tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dipegang. Kalau kita bisa bahasakan adalah udara. Nah suatu hal, tapi itu bukan berarti tidak ada, dia ada. Suatu hal yang kosong ini saya mau sampaikan, misteri iman. Setiap orang akan masuk dalam fase-fase misteri iman. Kayak tadi logika. Kita berpikir satu titik, ayam kok jadi telur, nah dari mana? Ini kan kosong, nggak bisa dijawab. Ini adalah misteri iman. Manusia itu dari mana ya? Itu satu titik dikejar akan tidak mendapatkan jawaban. Itu adalah kekosongan ini, namanya misteri iman. Dan misteri iman inilah tempat di mana Tuhan bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan di saat kita mengalami yang namanya misteri iman ini. Kita nggak ada landasan untuk berharap, mau percaya, ini nggak mungkin, ini mustahil. Nah itu zonanya Tuhan. Dan Tuhan akan memproses kehidupan kita lewat hal-hal demikian. Amin, kita next. Upaya kita manusia adalah mengisi, menambahkan kekayaan dalam tabungan kita yang nggak pernah ada batasnya. Orang kaya yang terkaya, 10 orang terkaya di dunia, sampai hari ini masih berusaha bekerja, memproduksi suatu hal-hal yang baru untuk dapat apa? Kekayaan. Ya. Orang kaya nomor 1, yang kapan hari orang dari Amerika ya, sekarang sudah digantikan, orang dari India. India men gitu, perindapan bisa kaya raya. Nah, tapi tetap berusaha untuk bekerja lagi, bekerja ya. Kadang kita melihat, wah ini ya kalau kita bahasa pakai Vrindavan kadang merendahkan seseorang, tetapi ternyata mereka seorang yang hebat, yang bisa memperoleh kekayaan nomor 1 di dunia. Nah, kita berusaha isi hidup kita dengan kekayaan ya, dengan apa lagi? Selain duit, mobil ya, fasilitas, baju gitu ya. Lemari sudah penuh ya, air sudah mulai penuh, kita isi lagi gitu ya. Sampai keranjang Shopee itu 99 plus. Siapa yang keranjangnya 99 plus? Enggak dibeli-beli. Ya. Keinginannya banyak gitu ya. Sampai ada lagu, aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali gitu ya. Yeah. Oh, kita isi kehidupan kita dengan segala sesuatu yang kita berusaha isi. Tanpa menyadari kita berusaha melewati apa yang namanya misteri iman. Kita nggak mau ada di situ. Wah, kalau uangku sedikit, hidup kan deg-degan. Ya apa caranya tabungan ini aman. Ya. Kalau nanti sakit, keuangan yang ada hilang. Berarti masuk lagi asuransi. Nanti kalau ini, nanti ini. Jadi berusaha, nggak ada selesainya. Pertanyaannya, pernah puaskah kita dalam kehidupan ini? Tidak pernah puas. Bapak Ibu yang terkasih, semakin kita berusaha bahkan gelasnya penuh sampai tumpah keluar pun itu tidak akan puas. Oh, oke, coba next. Nah, izinkan Tuhan bekerja lewat misteri-misteri iman dalam kehidupan kita. Nah, oke. Ini Bapak siapa? Ini Bapak siapa? Ya? Ya? Yang keras, tebak-tebak. Siapa yang dengan anak dan ada domba di sekitarnya? Ya, Abraham dan Ishak.
Oke, coba Alt-tab. Oke, next. Nah ini betul, Abraham dan Ishak. Mari kita lihat Kejadian 12. Sudah dapat Kejadian 12? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di ayat 4 yang kesekian dia, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu yang terkasih, paling dekat dengan umurnya ini Om Niko. Om Niko, mohon izin Om. Ayo melok saya Om. Nanti saya tunjukkan, Om bawa semua harta yang Om miliki, cuma rumahnya aja ditinggal. Bawa mobil boleh gitu ya, bawa anak boleh dibawa ya, sama menantu ponakan boleh gitu ya. Menantu cucu boleh dibawa ke satu tempat, nanti di situ akan berkati ya. Kira-kira kalau kita baca ayat 4, oh ya oke kita jalan ya. Tapi mudah tidak buat Om Niko untuk keluar di usia yang sekian Om. Untuk masuk, dapat panggilan Tuhan untuk melakukan. Mudah tidak Om? Tidak mudah. Ya, saya setuju ya. Tante Yani ya, yang dalam pergumulannya ini deg-degan ya, bulan lepas bulan, yang sudah diworo-woro ya, sudah dapat panggilan bukan dari Tuhan tapi dari surat-suratan itu. Diajak untuk pindah nang di embo, pindah, udah disiapkan, sekalipun tempatnya sudah disiapkan pun, apakah mudah buat Tante Yani untuk pindah? Tidak gampang. Ya, sudah punya sejarah di sana, punya kenangan di sana, punya relasi di sana dan harus keluar. Dan yang Abraham lakukan, dia keluar, ikut Tuhan ya. Ini buat saya, ini enggak gampang, ini enggak masuk akal ya. Bagaimana mau mengikuti Tuhan ya, secara mata dia tidak bisa lihat Tuhan, ya dia bisa dengar, tapi pengalamannya dia dengan Tuhan tidak banyak, dan dia berani melangkah. Ini bukan suatu hal yang mudah, ini suatu misteri iman. Dan Abraham melangkah, dan kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut, dia akan sampai ya di ayat 8-9 itu Abraham sudah sampai di tanah Kanaan. Kemudian di ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya itu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi sudah sampai ya ke suatu tempat dekat Sikem di ayat 6. Waktu itu orang Kanaan ada tinggal di negeri itu, sudah sampai di sana. Tapi apa yang terjadi? Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Bapak Ibu yang terkasih, aku sudah mau ikut maunya Tuhan. Udah pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Sudah sampai, sudah bikin mezbah buat Tuhan. Ya, sudah menetap, sudah menjalani negeri dari timur ke barat. Cekrek, ini negeri yang Tuhan janjikan. Tapi apa yang didapatkan? Ayat 10, kelaparan timbul. Nah, ya. Aku sudah melakukan apa maunya Tuhan, tetapi opo kok malah uripku dadi soro. Ya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang undur dari pelayanan. Waktu melangkah awal begitu semangat, tapi waktu mendapatkan kenyataan, ya hamba Tuhan terkenal dengan lagu kerja buat Tuhan selalu manis. Biar sonder gaji, biar tanpa gaji selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan ya bahagia ya. Tapi waktu memasuki di dalamnya, apakah mudah? Nah, panggilan kita sama seperti Abraham, apa yang Abraham alami. Di mana
kita sudah ada dalam panggilannya Tuhan, sudah iya sama panggilannya Tuhan, tapi belum tentu mudah kehidupan kita alami. Belum tentu mudah. Tuhan sudah janjikan, Tuhan berikan istri gitu ya. Tuhan berikan anak-anak, oh puji Tuhan. Tetapi menjalaninya tidak mudah. Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang dalam misteri iman. Ya. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan sediakan. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan bawa Abram keluar lagi dari tanah Kanaan? Yang dimana akhirnya, ya kalau kita lihat di ayat 12, sekarang di ayat 13, maka ayat 1, pasal 13 ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi pada akhirnya setelah dari Mesir, di Mesir pun dia mengalami tantangan yang luar biasa. Istrinya ditaksir sama raja. Wah ya apa? Raja loh ini ya. Raja naksir istriku gitu. Waduh gawat gitu ya. Sudah bukan hal yang mudah dia alami. Dia harus hidup dengan manipulasi, berbohong, sampai akhirnya mendatangkan kutuk bagi tanah Mesir. Diusir dia ya, dikeluarkan Abram, sudah akhirnya dia keluar. Nah Abram pergi lagi dari Mesir kembali ke Kanaan, di Negeb itu tanah Kanaan. Adapun ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut untuk masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Jangan takut masuk dalam situasi misteri iman, karena di situ Tuhan sedang menyiapkan berkat bagi Bapak Ibu. Ya. Dan tidak cukup di situ, Abraham masih akan diproses di situ. Nanti yang namanya dari Abram akan berganti menjadi Abraham. Bapak orang percaya. Oke, itu yang pertama. Nah, iman, ya, Kejadian 12 tadi sampai 13 ayat pertama, kalau kita lihat iman dalam bahasa Yunani itu akan berkaitan dengan beberapa hal ya. Jadi iman kalau bahasa, coba next, pakai presentasi aja biar mudah. Next lagi. Nah ini dia. Yang pertama, suku kata akar kata dari iman itu menggunakan kata faith ya, anaknya Kowin. Oh, bukan, itu bahasa Inggris. Kalau akar katanya dari pistis, bahasa Yunani ya di sini. Nah, pistis ini adalah kepercayaan, keyakinan, kesetiaan, kebergantungan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi itu iman. Nah, kemudian kita lihat kata kerjanya adalah next, pisteu. Sama-sama bilang pisteu. Itu percaya, bukan pasteu ya. Pasteu bahasa Manado itu lain lagi. Ini pisteu. Ini percaya, belief. Menaruh kepercayaan, satu kata kerja. Jadi kalau tadi cuma percaya, tapi ada yang namanya menaruh kepercayaan. Yohanes 3 ayat 16 katakan supaya setiap orang yang percaya. Berarti itu suatu kata kerja. Enggak cuma oh aku orang Kristen, enggak. Suatu iman yang aktif berkarya. Ya. Bukan cuma iman tok, tapi iman yang bekerja. Ini adalah pisteu. Nah kalau pistos ini adalah kesetiaan atau dapat dipercaya. Sikap setia kepada Tuhan. Oke, saya kasih contoh satu kisah di Alkitab, ini dia. Apa ini? Kisah apakah ini? Matius 14. Ya, Yesus dan murid-muridnya selfie di Jadi kita habis ini ya, ayo kita lihat Matius 44 ayat 22. Sesudah itu Yesus, ini sesudah itu adalah memberi makan 5.000 orang. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Jadi satu perahu suruh berangkat, yaitu isi murid-muridnya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Nah kalau di
kitab di Injil yang lain ini disebutkan angkanya, dan angka itu merupakan titik tengah dari lebar perjalanan yang mereka tujui. Jadi bisa bicara mereka ada di tengah-tengah. Nah, ketika murid-muridnya kira-kira jam 3 malam, ya, itu ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ombingkan gelombang. Tolong dipasang. Kita lihat satu video. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kalau kita baca di Yohanes 6, ya, itu akan dijelaskan bahwa ketika mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari kisah yang dialami oleh Petrus, dia lihat Yesus ada berjalan di atas air, kemudian Petrus minta. Ya, yang minta siapa? Petrus. Kalau tadi Abraham dipanggil Tuhan. Kalau ini manusia modern ya, manusia zaman sekarang. Ini Petrus ngomong, "Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku ke sana berjalan di atas air mendapatkan Yesus." Kata Yesus, "Mari." Nah, kemudian yang Petrus lakukan adalah bertindak, ya, berjalan. Itu adalah pisteu. Melangkah dia bersama Tuhan. Dan dia alami mujizat Tuhan. Dia alami yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Berjalan di atas air. Di tengah badai dia berjalan di atas air. Suatu hal yang nyata. Tapi Tuhan akan tetap izinkan, badai belum reda, dia sudah berjalan di atas air. Kan mintanya apa? Berjalan di atas air, bukan meredakan badai. Nah, jadi kalau doa yang benar, ya, bukan cuma ingin-inginan aja, tapi memang untuk keselamatan. Ya, bukan cuma doa tentang berkat-berkat kita, tapi berdoalah untuk keselamatan kita. Nah, kedua, iman yang diuji. Ketika dirasakan angin tadi, kemudian dia mulai tenggelam, kemudian Yesus menolong, dan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Dipakai kata ogliopistos. Hai orang yang kurang percaya. Bukan tidak beriman, tapi kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu yang terkasih, Petrus minta-minta sendiri, ya, diberkati sama Tuhan. Waktu diberkati Tuhan, hilang kepercayaannya sendiri. Padahal apa? Diberkati. Penambahan air yang tadi di dalam gelas
tidak akan menambah iman kita kepada Tuhan. Berkat yang semakin bertambah dalam kantong-kantong pundi-pundi kita tidak akan menambah kapasitas iman kita. Ya. Tapi yang dilakukan murid-murid semua tadi terakhir, Matius 14 ayat 33 dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, sungguh Engkau anak Allah. Ini adalah langkah iman. Ini adalah pistos, langkah iman setia kepada Tuhan. Mau setia kepada Tuhan? Amin. Tidak ada badai, mau ada badai tetap setia kepada Tuhan. Justru ada badai, berdoalah untuk keselamatan Tuhan. Biar apapun yang terjadi, iman kita tetap dalam Tuhan. Ya, saya mau bahasakan, kalau kita melayani Tuhan ya, di sini pelayan Tuhan, WL Singer, dalam pelayanan kita, ayo, hendaknya setiap aktivitas kita itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Tapi kalau dalam pelayanan kita, ya, dalam aktivitas kita, kita justru lupa sama Tuhan. Ini perlu dipertanyakan. Ya. Ayo kita semakin hari semakin setia sama Tuhan. Dalam rumah tangga kita minta pasangan. Hendaknya dengan ada pasangan, iman kita semakin bertambah dengan Tuhan. Bukan semakin hilang. Kita bergumul untuk anak, Tuhan berikan anak. Kiranya iman kita semakin bertambah kepada Tuhan waktu ada anak. Sekalipun anak itu ada maupun anak itu akan dipanggil Tuhan, sebelum atau setelah kita dipanggil Tuhan, hendaknya dalam segala situasi kita, iman kita semakin bertambah kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau mengalami ya, persekutuan dengan tubuh dan darah dengan Tuhan. Hendaknya iman kita semakin bertambah kepada Tuhan. Kita memiliki sikap pisteu ya, yang melangkah bersama Tuhan. Hati kita penuh dengan pistos, dengan iman yang setia sama Tuhan. Bukan cuma sekedar Kristen, tapi seorang yang setia. Seorang yang bergerak, iman yang melakukan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, membela kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita mau akui, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu, kisah yang terjadi di Abraham setelah dia kembali ke Mesir, ada konflik dia dan keluarganya, dia dan Lot. Kemudian apa yang terjadi? Dia suruh Lot memilih, pilihlah ke negeri mana yang kamu suka. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke timur, saya ke barat. Kamu ke selatan, saya ke utara.
Kemudian Lot memilih lembah yang indah di Sungai Yordan dan di lembah Yordan, dan Abraham milih langkah yang sebaliknya. Sekalipun, saya mau sampaikan, firman Tuhan sampaikan, sekalipun kita ada di kondisi-kondisi yang gak nyaman, orang lain diberkati, hidupku mungkin susah, rumah lain rumputnya hijau-hijau, rumputku kering semua. Tapi Tuhan yang menyertai Abraham, dia adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita manusia itu tidak setia, tapi sifat Tuhan itu pistos. Dia setia, dia tetap Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Abraham tidak bersungut-sungut, Abraham tidak mele-mele, Abraham tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, tidak mengutuk-ngutuki, apalagi sampai mengutuki Tuhan. Tuhan memberkati, janji Tuhan digenapi. Keturunanmu, janji Tuhan, dikatakan Abraham waktu Abraham usia 75. Keturunanmu akan menempati negeri ini. Dan betul, Abraham yang sudah tua lanjut usia dan istrinya Sarah yang sudah lanjut usia, sudah menopause, Tuhan berikan keturunan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kita lihat tidak mungkin dalam pandangan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman percaya Abraham kita mau ambil. Kita mau ambil percaya juga kepada Tuhan. Sekalipun anak Abraham Tuhan minta, Ishak Tuhan minta, Abraham tidak takut apapun. Karena iman Abraham adalah kalau Tuhan bisa menghidupkan Ishak, memberi Ishak, Tuhan juga bisa menghidupkan kembali Ishak walaupun dia sudah mati. Amin. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Tetap berjuang, tetap semangat, hidup dalam panggilan Tuhan. Sekalipun kita kalah, sekalipun kita jatuh, kita lemah, jangan menyerah. Karena Tuhan memegang setiap kehidupan kita. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Sambil besar, menyanyikan pujian ini, biar iman kita bertambah besar kepada Tuhan. Haleluya. Punyalah iman yang sangat besar. Imanku Iman kita bersepakat percaya kuasa-Nya. percaya kuasa Allah besar bagi saudara semua. Kemenangan darimu. Biarlah Tuhan memuji iman kita. Tuhan Yesus dia memuji iman perwira dari Kapernaum. Dia memuji iman seorang wanita Kanani atau Sirofenisia. Dan dia berkata, iman sebesar itu tidak kujumpai di antara orang Israel sekalipun. Bagaimana iman saudara? Apakah Tuhan bisa puji? Hai anakku, imanmu sangat besar. Lebih besar dari iman orang lain. Punyalah iman yang besar dalam perjuangan hidup. Untuk percaya Yesus iya, tapi mengimani firman Allah. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih buat sabdamu. Ada misteri
misteri iman kekristenan yang bagi setiap orang berbeda, tapi ada. Berjuang terus dalam misteri iman. Dan percaya janji Tuhan ya dan amin. Taruhlah kepercayaanmu kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang berjanji dia menggenapi. Manusia berjanji bisa tidak menggenapi. Tapi Tuhan berjanji dia menggenapi. Terima kasih buat sabdamu ya Tuhan. Terima kasih, tanamkan di hati kami semua. Bahwa sesungguhnya Tuhan kami semua mau punya iman yang besar. Menghadapi misteri kehidupan dalam setiap hari. Tapi tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan menjawab lebih daripada kami doakan dan pikirkan. Saat tiba kami mau Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa sang empunya kerajaan sorga dan kerajaan di bumi ini Tuhan. Engkau empunya segala nafas kami. Kalau kami masih boleh memuji memuliakan namamu Tuhan, membesarkan Engkau. Sebab hidup kami, nafas kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan biarlah Engkau disenangkan. Lewat pujian-pujian kami, penyembahan kami. Bahkan kami semua disegarkan lewat firman-Mu Bapa. Supaya kami punya pesteo Tuhan. Punya hati yang believe, yang percaya sungguh-sungguh kepada Engkau, menaruh kepercayaan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang tidak mengecewakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat pujian hanya untuk Engkau. Kami bersatu hati. Umat Tuhan di tempat ini mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Berkati mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh staf kementerian, bahkan sampai kepala-kepala daerah di tingkat-tingkat provinsi sampai di tingkat kota. Bahkan di RT, RW, di kelurahan setiap kami berada Tuhan. Kau memberkati pemerintah kami Tuhan. Berkati supaya negara kami ini aman, jauhkan dari sakit penyakit virus yang kami tidak tahu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak segala sakit penyakit, segala bencana alam, kemiskinan kami tolak dalam nama Yesus. Kami diberkati, kami menjadi umat pilihan Allah, menjadi umat kesayangan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besar kami, mama, papa, kakak beradik kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri, suami Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi Tuhan, memberkati mereka dalam usaha mereka, studi, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kami tinggal Tuhan, di desa, di kota, Tuhan memberkati. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami ada di luar negeri, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, di luar kota, luar pulau. Memberkati mereka Tuhan, terutama keselamatan yang daripada Tuhan kiranya menjadi bagian mereka. Biarlah di tahun baru ini Tuhan kami boleh menikmati berkat-berkat yang baru, kehidupan yang baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu Tuhan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami terima berkat-berkat yang baru Tuhan dari Tuhan. Dan kami bersuka cita, berkat sukacita, berkat kesabaran, berkat kemurahan hati, berkat pertolongan, berkat kasih sayang Tuhan tercurah lewat hidup kami. Bahkan kami dapat mencari jiwa buat Tuhan. Kami dapat bersaksi buat orang yang belum mengenal Tuhan. Kami mensaksikan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan sanggup juga menyelamatkan teman-teman kami. Saudara-saudara kami yang belum percaya Kristus. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk membuat mereka percaya kepada Kristus Yesus, penyelamat bumi ini, hari ini, bahkan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bahkan kerinduan-kerinduan hati kami, setiap pengharapan kami, harapan-harapan kami di tahun yang baru ini, cita-cita kami letakkan semua kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap harapan kami
Engkau sendiri yang akan memberkati harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara yang sudah hadir pagi hari ini. Kami semua ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, berkati gereja Tuhan tempat ini, GPDI Permata Mahkota Darmo Permai Surabaya. Memberkati supaya Tuhan tambah-tambahkan bilangan jiwa dan terlebih khusus Tuhan tambah-tambahkan iman kepada Tuhan bagi setiap jemaat yang sudah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, saya mau terima berkat Tuhan oleh Gembala dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul. Ini jawaban kedua ini. Hari jawaban pertama karena Tuhan sungguh baik. Yang kedua karena kita kumpul sama-sama ya. Sekali lagi, hari ini. Hari ini ku rasa, amin. Dan apa janji Tuhan? Dia sendiri, Tuhan Yesus, yang menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh ya, kita tunjuk kanan kiri depan belakang kita. Kau, sahabatku. Kau, saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya apa ya? Kau, sahabatku. Kau, saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sekali lagi. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Paling semangat ya, tiada yang dapat memisah, karena Tuhan Yesus sudah menyatukan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya.